aturannya juga, mulai daripada permohonan secara tertulisnya di situ ada fidusia, ada jaminan fidusia. Tidak serta-merta begitu ada suatu keterlambatan, ada tunggakan, lantas mereka di stop di jalan, lantas diambil paksa, kemudian dia disuruh pulang. Bahkan kemarin saya terus terang aja Pak, pada saat saya sedang main sore, ada rame-rame di lapangan depan Polda Pak. Kenapa ini? Ibu-ibu bawa anak 4 sedang jalan Pak di arah Tehok, dihadang oleh 2 motor untuk merampas mobil itu. Kemudian oleh ibu itu dibawa ke depan Polda, melapor ke Polda. Kenapa ini bisa terjadi? Memang betul di situ ada tunggakan, tetapi tidak serta-merta begitu. Di situ kan ada aturan apakah pihak daripada lembaga finance ini telah melaksanakan suatu teguran ke satu, kan begitu Pak ya. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 8 itu, bahkan pihak kepolisian kalau tidak ada teguran ke satu, teguran kedua itu tidak bisa. Dari persoalan ini, apabila ada penarikan Pak ya, ini sebenarnya mungkin seperti Pak Ade katakan tadi, kalau ada tindak pidananya ya laporkan aja Pak. Di sini kan kebetulan kita ada LPKN yang baru ya, mungkin ini tantangan Pak Kurniadi ini. Siapa? Kan di samping konsumen juga LPKSM berhak untuk melakukan gugatan juga melalui kelas action. Mungkin coba lihat di pasal 46 nanti sebutkan dengan Pak Nanang tadi. Jadi konsumen juga secara class action lebih dari 2 orang dan LPKSM itu wajib atau bisa melakukan gugatan. Nah, kalau ada tindak pidananya, laporkan ke Pak Ade. Tindak pidana yang dikatakan tadi, penarikan secara paksa, mungkin itu 365, 368 Pak ya, KUHP, karena barang siapa yang menarik barang yang sebenarnya di situ ada bagian dari hak orang lain, itu adalah pidana. Mungkin itu aja Pak tambahan dari kami Pak. Mungkin lebih jelas lagi studi kasusnya dari Pak Nanang yang sehari-harinya memang mungkin menangani masalah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. LPKNI Jambi secara undang-undang wajib bekerja sama dengan Polda Jambi. Itu diperintahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PP nomor 59. Sehingga setelah kerjasama atau audensi dengan Bapak Kapolda, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang jumlahnya 4 itu sudah dapat dilaporkan ke Polda. Ya, dari Pak itu sudah memenuhi unsur pidana. Jadi nanti Pak Kurniadi atau LPKNI secara lembaga dapat mendampingi konsumen tadi, langsung saja itu pidananya insya Allah terpenuhi semua. LPKNI jadi saksi, juga koordinasi dengan jaksa agar segera P21. Jadi nanti juga ada kasus misalnya polisi memanggil konsumen dengan fidusia pasal 36, itu harus dilihat dulu fidusianya itu didaftarnya kapan. Ya, misalnya kendaraan itu dijual dikadekan oleh konsumen bulan Januari, tapi ketika macet Maret baru didaftarkan fidusia, ini konsumen juga tidak bisa dihukum karena ketika terjadi tindak pidana itu fidusianya belum ada. Nah, itu juga banyak terjadi. Terus mengenai Perkap nomor 8 tahun 2011 tata cara penarikan kendaraan yang ada fidusianya itu sudah diatur. Kami termasuk yang merancang waktu itu kabar reskrimnya, kalau nggak salah waktu itu Pak Juno, Pak Susno. Tetapi yang sering rapat dengan kami itu Pak Juno namanya iya, hampir sama, Pak Juno di Kementerian Perdagangan. Jadi sudah disepakati tata cara, karena waktu itu marak sekali perampasan. Mendampingi, melapor Pak. Kalau mendampingi tersangka itu Pak pengacara yang di belakang tadi. Ya, jadi harus dibedakan. Tapi nanti ada kendala. Ada Polres itu kalau LPKNI mendampingi konsumen tidak boleh, masih menanyakan mana peradinya misalnya. Itu harus dijelaskan. Saya ini mendampingi melapor, bukan mendampingi tersangka. Nah, jadi kira-kira itu yang dapat kami simpulkan dari diskusi sepanjang pagi hingga sore hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoritas Jasa Keuangan, kami memiliki fungsi selain mengawasi sektor jasa keuangan, kami juga mengatur sektor jasa keuangan serta ada perlindungan konsumen. Tadi jenis lembaga keuangannya sudah saya sebutkan, seluruh perbankan, seluruh pembiayaan, asuransi, pegadaian, pasar modal, dana pensiun, dan yang terakhir lembaga keuangan mikro. Kemudian berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tadi, di pasal 31 khususnya untuk edukasi dan pelindungan konsumen, ditegaskan bahwa kami dapat membantu fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Positif sesuai dengan tema meningkatkan kemampuan kesadaran dan kemandirian untuk menuju masyarakat yang cerdas. Jadi dari saya hanya dua saja Pak. Yang pertama, bagi pihak mungkin yang masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan, kan gitu kan Pak ya? Karena tadi dari beberapa pertanyaan betul kata Pak Ian, 99,9% ini terkait dengan masalah hak konsumen terkait dengan Undang-Undang 42 Pak ya. Jadi silahkan melapor kepada pihak kepolisian sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dan juga tadi saya telah menjelaskan, menyampaikan bagaimana sistem pelaporan daripada masyarakat yang dirugikan. Silahkan. Ya, dari beberapa pertanyaan sangat bagus sekali, yaitu silakan tidak lanjuti. Kemudian yang kedua juga tidak ada kalah pentingnya, pahami aturan yang ada dalam Undang-Undang Fidusia maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga sudah jelas. Karena apabila aturan itu dilanggar, tentu ada sanksi, ya, tentu ada sanksi bagi yang melanggarnya. Saya di sini posisi mungkin sebagai penegak aturan dan hukum di sini. Ketika ada yang melanggar sesuai dengan aturan yang telah dibuat, ya kami proses. Untuk semua pemateri kita pada hari ini ya. Baik, itu tadi materi yang disampaikan.